bukan ngumpul sendiri. Saudara, masa kita nggak kapok-kapok kelilinglah semua kota? Apa yang saya mau katakan? Kelilinglah semua kota. Di semua kota, hampir semua kota, kalau saya nggak berkata semua kota, pasti gereja ribut. Jawab ya atau tidak? Yang bondowoso. Kenapa kita nambahin lagi? Saya mau ajarkan, ingat, kita ini murid. Kalau murid harus senang belajar, bukan ngekor. Saya ulangi lagi, Bapa di surga dan Tuhan Yesus tidak kesenangan kalau dibuatkan gereja lagi dan kebaktian lagi. Yang dia suka adalah kita menyelamatkan orang-orang. Kalau sudah diselamatkan, murid dan murid memuridkan orang tidak perlu dengan kebaktian. Betul? Justru di kebaktian orang nggak bisa dimuridkan. Saya nggak tahu Pak Tim seberapa tahun melayani. Awal 90-an saya pernah buat angket. Saya membuat sampel. Jadi saya pakai istilah research. Saya membuat sampel lebih dari 60 gereja di 11 kota besar. Bali, Makassar, Manado sebagian, lalu Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Medan, Palembang. Apa angket saya riset saya Pak? Begini, saya gereja-gereja besar ya saya Pak. Gereja-gereja yang kebaktiannya lebih dari 2 kali dalam satu hari ini. Roh Kudus menggerakkan saya untuk membuat angket. Lama, 5 tahun saya buat angket itu. Saya tunggu jawaban mereka ratusan dari 11 kota itu, mungkin dari ribuan aktivis, khususnya pemain musik, worship leader, dan asyir. Itu sebagian sekolah minggu yang saya datang. Apa tujuan saya membuat riset? Apa yang Roh Kudus tunjukkan kepada saya? Tiba-tiba Roh Kudus ngasih saya guyon, Daniel, kamu coba selidiki. Yang mengatakan pelayan-pelayanku yang begitu aktif dalam pekerjaanku yang mengatakan, coba kamu cek. Saya dulu nggak pernah ngerti. Cek apa saya tanya. Mereka itu lebih semangat, lebih seger, lebih senang, lebih bergairah kalau bangun Sabtu pagi atau Minggu pagi. Saya terus tertawa. Terus untuk apa angket ini? Kan saya tanya. Buat saya lucu nih Bapak buat angket itu, supaya kamu tahu mereka itu melayani aku atau melayani pendetanya atau melayani program gerejanya. Oh iya, saya buat angket itu, hasilnya mengagetkan. 90% lebih aktivis gereja yang kebaktiannya lebih dari 2 kali dalam satu hari minggu, itu kalau bangun Minggu pagi itu tersiksa. Lebih seger kalau bangun Minggu Sabtu pagi. Kenapa? Karena mereka terjebak dalam kata pelayanan. Coba bayangkan, apa enggak capek WL? Kalau 1 minggu harus nyanyi 3 kali lagu yang sama, musiknya juga begitu, asyirnya. Ternyata buat mereka minggu itu melelahkan. Kira-kira saudara gitu enggak kalau hari Minggu? Jujur coba lihat, melelahkan. Padahal Tuhan Yesus berfirman, Matius 11:29 dan 30, bebanku itu ringan, kuku itu enak. Jadi kalau ada aktivis gereja kelelahan, burn out istilahnya, jenuh, capek, karena mereka memikul beban si gembala, bukan beban Tuhan Yesus. Apalagi sudah, saya tidak tahu siapa yang masih ingat sampai tahun 80-an. Ya sampai tahun 80-an enggak ada pemain musik itu digaji di gereja, itu tidak ada. Ya enggak, semua karena sayang Tuhan Yesus. Enggak ada pemain musik full time tahun itu enggak ada. Kata ingat ya, dengan Tuhan apa sibuk kita dulu. Bahkan WL pun gak ada yang full time. Mimpin pujian istilah zaman dulu gak ada. Dulu
Dulu yang terima persembahan hanya gembala saja dan berapa full timer gereja. Nah, gereja karismatik ini merusak. Lo genjreng-genjreng full time, ngepuki drum full time, overhead full time. Akhirnya kata pelayanan menjadi tempat persembunyian pemalas-pemalas itu. Karena terima gaji. Coba, saya berkata benar atau salah? Harusnya gereja sekarang kembali seperti tahun 70-80-an. Jangan ada gaji. Nanti kita akan lihat ini murni melayani atau tidak. Hapus semua full timer di gereja. Karena cuma ngurus kebaktian minggu. Dalam Senin sampai Sabtu itu suruh ngapain? Coba mikir. Sarjana-sarjana full time. Kalau memang dia maunya full time di gereja, dulu nggak usah kuliah. Buat saya kalau sarjana sekuler full time itu maling 3 kali. Nomor 1, harusnya kursi kuliah, bangku kuliah dia itu dikasih orang lain yang bisa kuliah dan rindu kuliah. Kalau dia mau full time nggak usah kuliah. Sudah lulus, lalu pekerjaan yang harusnya dia bisa kerjakan dengan ilmunya dia buang. Ini kan membuang, maling lagi, mencuri. Yang ketiga, harusnya dia seorang sarjana itu bisa menghasilkan uang dan memberkati orang lain kerja dengan ilmunya. Sekarang orang itu mengambil uang, lalu maling 3 kali. Kalau sarjana umum itu akhir-akhir ini saya melihat orang karismatik lebih gila lagi. Berlomba-lomba ngambil S2 teologi, S1-nya sekuler padahal. Nah, betul gak Sob? Banyak kuliah malam hanya asal punya MDiv, MTH, MA, apa. Saya marah. Apa motivasimu? S1-mu umum, S2-mu teologi. Kamu hanya ingin punya gelar M di belakang. Dan Master Teologi itu gampang, saudara. Asal ono duit setuku buku kuliah, setahun setengah bisa gelar Master. Bang, jahat nggak kalau begini? Mengapa gereja hanya menimbun pemalas-pemalas? Karena salah konsep. Hari ini kita akan belajar kata melayani itu bukan di gereja dan bukan dengan gereja. Nah, ingat belajar ya, ini baru buat saudara. Saya percaya ini baru buat saudara. Melayani itu tidak harus di gereja dan tidak dengan gereja. Mengapa saya mau berani berkata seperti ini? Seperti pertanyaan tadi, sebetulnya semua kita itu tahu yang papa kita suka itu yang mana. Buktinya jawaban saudara 100% betul, yang B. Saya tanya lagi pertanyaan ini, kan jawabannya juga betul. Ini loh lucunya orang karismatik, ngerti tapi orang ngelakoni. Orang yang mengerti tapi tidak berbuat, Alkitab berkata itu munafik. Dan Alkitab menuliskan Yesus lebih sayang orang berzina daripada orang munafik. Jawab ya atau tidak? Dengan pertanyaan, sejak awal Tuhan Yesus datang, dia berpesan yang A atau yang B? Jawabnya berpesan begini, aku datang untuk kau layani. Apa yang B? Aku datang bukan untuk dilayani. Coba yang mana? Pinter lagi toh. Tapi kenapa kita goblok? Apa yang gereja katakan? Kalau ada orang baru sudah 3 bulan, pasti pendetanya, kenapa 3 bulan cuma datang saja, kok enggak melayani? Ya atau tidak? Lalu orang itu tanya, melayani apa? Ya, apa talenta saudara? Doa, ikutin doa. Kalau memang mau jadi asyik penyebut tamu, ikut. Atau gulung kabel, atau main musik, atau main tamburin, atau ngurus misalnya gereja, atau apa. Itu melayani Tuhan, saudara. Ayo kita doa pagi, kita melayani Tuhan. Ngapain kita sibuk-sibuk melayani Tuhan? Dia sendiri sejak awal sudah ngomong, aku datang
bukan untuk